Kita putuskan alt season di cycle ini enggak bakal ada. Tapi yang tadi cuma hook aja. Kalau menurut datanya gimana sih? Emang beneran bakalan nggak ada alt season di siklus ini? Hai, balik lagi sama aku Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Kali ini aku mau bahas tentang musim yang paling ditunggu, yaitu alt season. Walaupun sebenarnya kita udah milking ini dari kapan ya. Tapi karena ini mau masuk kuartal 4, dan biasa di kuartal 4 ini bakal ada pump, jadi aku bakal ngasih data on-chain sampai sentimen dari kebijakan yang mempengaruhi harga pasar. Jadi tetap stay tune dan ingat Dior. Semua data yang disajikan bukan ajakan membeli ya, tapi bisa jadi konsiderasi buat pertimbangan dalam berinvestasi. Pokoknya ya Dior, Dior, Dior. Sedikit flash review aja tentang sentimen pasar di minggu ini. Ngelihat kemarin itu minggu yang brutal. Jadi buat trader harian pasti ketar-ketir dan cemas kodek ya. Pada Senin 12 Agustus kemarin, Bitcoin di-push ke harga $61.000 dan langsung dibanting ke level $58.000. Dan nggak sampai sejam, balik lagi ke $60.000. Price action macam apa ini? Pump and dump ini terjadi karena adanya laporan dari budget belanja negara Amerika yang turun, di mana mempengaruhi sentimen investor dalam membeli aset investasi. Sentimen ini juga diperkuat dengan adanya spekulasi pump karena kembalinya Trump ke platform X yang bahas Bitcoin dan kripto. Ditambah berita ETF Ethereum yang volumenya naik 1,6 triliun rupiah. Jadi walaupun kemarin Bitcoin dibanting, tapi sentimen lainnya masih bullish. Tapi ada satu analis yang punya argumen menarik mengenai siklus bulutan ini. Menurut analis bernama Duo9, dibilang nih gimana kalau altcoin season cycle ini nggak pernah ada karena investor fokus ke ETF. Pantas saja dari kemarin banyak City alias crypto Twitter yang nge-call out alt season tapi nggak pernah kejadian. Kalau dari analisa Duo9, alt season kemungkinan nggak terjadi karena investor fokus pada ETF Bitcoin dan Ethereum. Dilihat dari data chart yang dibawa sama Duo9 ini, dia juga nekenin bahwa investor lebih tertarik dengan ETF Bitcoin dibandingkan Ethereum. Ditambah dominasi Bitcoin yang breakout, jadi kemungkinan altcoin akan menunggu lebih lama atau bahkan hanya naik sedikit saja. Jadi kalau menurut Duo9 ini, alt season akan ditunda atau bahkan kemungkinan nggak terjadi. Tapi kalau dari datanya gimana? Kalau dari ketersediaan Ethereum di exchange, terjadi kenaikan, yang berarti adanya ketidaktertarikan investor terhadap Ethereum. Dan kalau dilihat dari volume Ethereum, terlihat adanya lonjakan di exchange, tetapi terjadi penurunan dari segi harga. Jadi bisa disimpulkan banyak investor yang menjual. Terus kalau dari alt season index, ini masih termasuk Bitcoin season, jadi masih ada kemungkinan untuk diskon. Tapi kalau menurut aku sih, alt season kemungkinan besar masih akan terjadi, karena kalau Bitcoin sudah pump, pasti ada pemindahan uang atau aliran uang ke tempat lain, karena sesuatu yang naik pasti juga akan turun, begitu juga sebaliknya. Dan memang di bulan Agustus secara historis memang merah, jadi wajar aja terjadinya penurunan tajam, anggap aja ini diskon. Kalau buat pemula di kripto, ini enak nih, bisa pakai strategi DCA atau dollar cost average, bisa dibilang nabung aset, di mana investor dapat membeli aset kripto dengan jumlah yang tetap secara teratur selama periode waktu tanpa memperhatikan pergerakan harga pasar yang fluktuatif. Cara strategi ini gimana? Tinggal buka exchange kayak Pintu, terus klik buy altcoin yang kamu suka dan hold aja. Kamu juga bisa pakai fitur earn buat maksimalin keuntungan tanpa banyak usaha. Buat kamu yang emang day trader juga bisa pakai fitur Pintu Pro, bisa lebih advance fitur-fiturnya dan fee-nya juga murah buat trading harian. Karena sekarang Pintu udah bukan buat pemula aja loh, bisa juga buat kamu yang udah jago di kripto. Kalau kamu sukanya transaksi on-chain atau biar bisa main DeFi supaya untungnya lebih banyak, kita juga bisa pakai Pintu Web3, tinggal klik tombol Web3 di halaman utama. Jadi nggak perlu repot-repot buka laptop, tinggal di satu aplikasi aja dan lebih aman karena ini checks dalam negeri, jadi lebih mudah kalau ada kendala. Pintu ini juga diawasi Bapepti, jadi lebih aman buat kamu warga negara Indonesia. Kalau menurut data tadi, altcoin masih struggle buat naik, karena pembelinya masih fokus sama Bitcoin dan ETF Bitcoin. Alt season akan datang sedikit lebih lama, menunggu Bitcoin naik dulu dan dominasinya turun. Jadi masih bisa buat akumulasi koin favorit kalian sambil menunggu pemain-pemain besar puas dengan Bitcoin dan pindah ke altcoin. Sekarang kamu udah beli altcoin belum? Atau masih fokus Bitcoin aja?
Atau bahkan kamu masih pegang cash. Oh ya, kalau kalian merasa kita ada yang kurang, bisa dong share di bawah, kita sharing satu sama lain. Dan jangan lupa buat share, like, dan subscribe. Karena di Konvestasi, semua bisa kripto. I am Lighter.